Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini adik sekalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Nah, pada pertemuan sebelumnya, adakah yang masih ingat materi agama kita? Masir mungkin masih ingat pelajaran agama yang kemarin? Masih ingat Pak Guru? Kita adalah tentang materi perjuangan dakwah Rasulullah periode Mekah. Disiapkan dari sekalian, disiapkan alat tulisnya, disiapkan bukunya. Pak Guru siap. Jadi sebelumnya Pak Guru ingin mengecek kehadiran dulu, mengabsensi. Apakah hari ini hadir semua ya? Hadir semua Pak Guru. Alhamdulillah hadir semua. Kalau mau mulai pembelajaran, mari kita dahului dan belajar oleh teman kita Andi Lauha. Baik teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidna ilma wa rzuqna fahmat ya rabbal alamin. Amin. Baik adik sekalian, hari ini bahasan kita adalah, bisa dilihat tampilannya, materinya. Bisa Pak Guru bisa. Bisa ya. Jadi, mau dikasih besar Pak Guru. Suaranya kecil sekali Pak Guru. Oke, jadi bahasan kita hari ini adalah tentang perjuangan dakwah Rasulullah pada periode Mekah. Sebelumnya, mari kita simak video singkat dalam materi ini. Bagaimana keadaan kondisi kota Mekah sebelum datangnya Rasulullah. Mekah pada saat itu mereka banyak menyembah berhala, karena senang mabuk-mabukan, suka berzina. Nah, ini kondisi pada zaman jahiliyah. Datangnya Rasulullah, maka Rasulullah mengubah perilaku bangsa Arab jahiliyah pada saat itu. Adik-adik sekalian bisa dicermati dalam tayangan ini. Mungkin adik Agus Darmawan bisa membaca ini. Pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul. Pengangkatan Nabi Muhammad sebagai Rasul terjadi pada tanggal 17 Ramadan, 13 tahun sebelum Hijrah, 610 Masehi. Tatkala beliau sedang bertahassus di Gua Hira. Waktu itu beliau genap berusia 40 tahun. Gua Hira terletak di Jabal Nur, beberapa kilometer sebelah utara kota Makkah. Terima kasih. Ajaran Islam pada periode Mekah yang dibawa oleh Rasulullah. Ya Pak Guru, saya baca. Silakan, Adik Arseni. Ya, pertama Pak Guru, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua atau B, hari kiamat sebagai hari pembalasan. Yang ketiga Pak Guru, kesucian jiwa. Yang keempat atau D Pak Guru, persaudaraan dan persatuan. Ya, jadi itulah beberapa inti ajaran Rasulullah di kota Mekah. Rasulullah mengajarkan tentang keesaan Allah. Kenapa itu yang utama? Karena pada saat di bangsa jahiliyah itu masyarakatnya hanya menyembah patung. Yang pentingnya adalah mengubah perilaku bangsa jahiliyah dengan mengajarkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Jadi itu inti ajaran utama dalam dakwah Rasulullah periode Mekah. Kemudian juga Rasulullah mengajarkan tentang hari kiamat sebagai hari pembalasan. Dan juga Rasulullah mengajarkan tentang kesucian jiwa dan juga persatuan dan persaudaraan. Bagaimana strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah? Ada yang bisa membaca, menyimak materi ini, bisa dibaca? Ada Pak Guru. Yang pertama ayat 3, strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Dakwah secara sembunyi-sembunyi selama 3. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini Rasulullah menyuruh untuk masuk Islam,
orang-orang yang berada di lingkungan rumah tangganya sendiri dan kerabat serta sahabat-sahabat dekatnya. Mengenai orang-orang yang telah memenuhi suruhan dakwah Rasulullah SAW tersebut adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah SAW. Kemudian Ali bin Abu Talib, saudara sepupu Rasulullah SAW. Said bin Harithah, anak angkat dari Rasulullah SAW. Abu Bakar Siddiq, sahabat Rasulullah SAW. Dan Ummu Aimah, pengasuh Rasulullah SAW waktu kecil. Ya, terima kasih. Jadi strategi dakwah Rasulullah pada periode Mekah itu ada sekalian bahwa Rasulullah itu berdakwah yang pertama kalinya secara diam-diam, secara rahasia. Kemudian di antara ada sekalian ada yang bertanya mengapa Rasulullah berdakwah secara diam-diam. Ada bisa berkomentar kenapa Rasulullah berdakwah sembunyi-sembunyi? Belum ada perintahnya, Pak Guru. Ya. Ada lagi? Kenapa teman-teman lain? Umat Islam belum kuat, Pak Guru. Oke, benar. Jadi kenapa Rasulullah itu berdakwah secara diam-diam, rahasia? Karena beliau Rasulullah menyadari karena kekuatan Islam pada saat itu pengikut Nabi baru sedikit. Yang kedua, di tayangan ini ada beberapa golongan sahabat yang dikenal dengan as-sabiqul awwalun atau orang yang pertama kali memeluk Islam. Ada yang bisa membaca? Ya, saya Pak Guru. Oke, silakan. Orang-orang yang masuk Islam pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi itu yang pertama adalah disebut sebagai generasi awal Abdul Amr dari Bani Juhra, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah dari Bani Haris, Utsman bin Affan, Jubair bin Awam, Sa'ad bin Abu Waqqas, dan Fahla bin Ubaidillah. Jadi itulah beberapa generasi sahabat awal yang menyatakan diri memeluk Islam. Strategi dakwah Rasulullah ini yang pertama sembunyi-sembunyi, yang kedua secara terang-terangan. Saya. Silakan. Dakwah secara terang-terangan ini dimulai sejak tahun keempat dari kenabian, yakni setelah turunnya wahyu yang berisi perintah Allah agar dakwah dilaksanakan secara terang-terangan. Wahyu tersebut berupa ayat Al-Quran, surah ke-26 ayat 214 sampai 216. Sekira itu. Kemudian tahap-tahap dakwah Rasulullah secara terang-terangan ini antara lain, jadi beliau memiliki strategi. Pertama, beliau mengundang kaum kerabat keturunan dari Bani Hashim untuk menghadiri jamuan makan dan mengajak agar masuk Islam. Yang kedua, Rasulullah mengumpulkan para penduduk kota Mekah, terutama yang berada mereka yang tinggal di sekitar Ka'bah untuk berkumpul di Bukit Safa. Telah menyatakan diri masuk Islam dari kalangan kaum kafir Quraisy, yaitu ada nama Hamzah bin Abdul Thalib atau paman Nabi, ada Umar bin Khattab, kemudian ada Hamzah bin Abdul Thalib masuk Islam pada tahun ke-6 dari kenabian. Khattab ini ketika beliau masih kafir adalah orang yang menantang Nabi dalam berdakwah. Alhamdulillah beliau mendapatkan hidayah dan menyatakan diri beriman kepada Rasulullah SAW. Bagaimana reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah? Jadi dakwah Rasulullah ini mendapatkan reaksi, mendapatkan kecaman dari petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy. Dan mungkin ada yang bisa membaca, ada sekalian, bagaimana reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah? Ya, reaksi kaum kafir Quraisy terhadap dakwah Rasulullah. Kaum kafir Quraisy terutama para bangsawannya sangat keberatan dengan ajaran persamaan hak dan kedudukan antar semua orang.
Kemudian kaum kafir Quraisy menolak dengan keras ajaran Islam yang adanya kehidupan sesudah mati, yakni hidup di alam kubur dan alam akhirat, karena mereka merasa ngeri dengan siksa kubur dan asap neraka. Kemudian kaum kafir Quraisy menolak ajaran Islam karena mereka merasa berat meninggalkan agama dan tradisi hidupnya bermasyarakat warisan leluhur mereka. Kaum kafir Quraisy menentang keras dan berusaha menghentikan dakwah Rasulullah karena Islam melarang menyembah berhala. Itu Pak Guru. Ya, terima kasih Adi. Jadi perjuangan dakwah Rasulullah ini mendapat tantangan yang berat, dapat reaksi kecaman dari orang kafir. Jadi orang kafir keras ini tidak setuju dengan ajaran Nabi Muhammad. Nah, inti dalam pembelajaran hari ini adalah tujuan dakwah Rasulullah pada periode Makkah adalah agar masyarakat Arab meninggalkan kejahilian di bidang agama, moral, dan hukum, sehingga menjadi umat yang meyakini kebenaran Rasulullah Nabi Muhammad. Pak Guru, semua saya berhenti Pak Guru, semua buang air kecil. Ya. Kalau pelajaran sejarah panjang Ahmad. Ya. Oke. Waktu Pak Saya ya. kira sudah habis waktunya Pak 15 Guru. menit. Ya. Oke, terakhir dari pembelajaran ini adalah bahwa tujuan dari dakwah Rasulullah bagaimana Rasulullah mengubah perilaku akhlakul karimah orang-orang akhlakul mazmumah orang-orang bangsa Quraisy pada saat itu dirubah oleh Rasulullah menjadi akhlak mahmudah. Nah, dalam pembelajaran ini insya Allah ada di sekalian bisa mendapatkan bahan pengetahuan dan bisa dijadikan tauladan kita, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Pak Guru akan tutup dalam materi ini, mungkin ada sekalian yang ingin bertanya atau bagaimana materi hari ini, apakah menarik dan menyenangkan? Ini sebagai bahan evaluasi saya sebentar. Saya akan kirimkan soal sebagai latihan di rumah melalui link Google Classroom. Nanti dikerjakan ada sekalian ya. Ya, Pak Guru. Kita akan lanjut pada pekan depan. Ya Pak Guru. Untuk menutup pertemuan kita hari ini, saya minta Adik Andi Lauha untuk menutup pembelajaran dengan doa. Silakan Adik Andi. Ya, teman-teman, setelah selesai melaksanakan pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum. Terima kasih. Selanjutnya saya tutup untuk pertemuan hari ini. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.